Salam sukses. Masifnya penilaian dinasti politik keluarga Megawati menjadi buah bibir di masyarakat. Penilaian dinasti politik Megawati ini berawal setelah anak dan cucunya ikut masuk ke dunia politik dan duduk di DPR. Misalnya dengan dimundurkannya politisi senior PDIP Arteria Dahlan, yang menurut keterangan dari Arteria Dahlan sendiri bahwa Arteria diminta supaya posisinya di DPR sebagai anggota dewan digantikan oleh cucu Soekarno yang sekaligus juga merupakan keponakan dari Megawati, yaitu Romi Soekarno. Belum lagi dengan melenggangnya Puan Maharani yang sampai saat ini masih menduduki posisinya sebagai ketua DPR. Begitu juga dengan anak Puan sendiri, yaitu Pinka Haprani yang juga lolos menjadi anggota DPR. Inilah potret yang nyata yang dilakukan oleh PDIP melalui keputusan Megawati, bahwa di dalam kepartean PDIP semua kadernya harus sepakat, yang dalam tanda kutip bahwa Megawati adalah sebagai pemimpin yang mengatakan paling benar dan tidak boleh ada kader yang berani melarang atau mengkritik, apalagi melakukan perlawanan secara terbuka. Inilah bagian dari langkah politik yang diambil oleh Megawati, sehingga ini makin menimbulkan adanya sebuah gejolak di internal PDIP itu sendiri. Dan ini juga merupakan bagian dari penyebab kenapa sebagian dari para kader-kader elit PDIP satu persatu minggat dari PDIP. Lalu seperti apa kritik terhadap perlakuan langkah politik Megawati ini? Inilah videonya. Apa kompetisinya, mereka lebih care dengan pertarungan di internal ketimbang dunia luar gitu? Mereka itu ya kembali governance-nya itu semacam apa feodal gitu loh. Jadi pemimpin yang bisa mengatakan yang paling benar, nggak ada yang berani melarang atau mengkritik, apalagi secara terbuka gitu. Paling ya misuh-misuh di antara temannya, itu pun sekarang saya kira yang anak-anak muda lebih melihat partai-partai progresif lah ketimbang PDIP. Ini yang terjadi misalnya rame tuh soal Romi Soekarno ini kan di DPR kan. Arteria Dahlan mundur segala macam, itu sangat mungkin dilakukan di PDI berarti ya Pak, yang kayak gitu. Ya. Ketika misalnya PDI Perjuangan selama pemilu, after pemilu juga getol sekali mengkampanyekan anti politik dinasti, anti politik yang kekeluargaan seperti itu. Menurut Pak Laks gimana Pak? Kalau kita lihat ya, saya sih lihat di sosial media komentarnya yang digantiin itu siapa namanya? Arteria. Dia bilang saya ingin mengabdi kepada ketua umum keluarga Soekarno. Mau mengabdi, bukan kepada negara dan bangsa gitu loh. Kita nggak mikir sampai ke sana. Kenapa? Kalau di partai itu ya jalani apa yang sudah diputuskan dan percayalah, percayalah itu loh. Pasti apa mereka tuh sudah ngatur kita semua, itu dan itu yang saya yakini. Mereka udah ngatur. Iya. Maksudnya mereka ini siapa, ngatur ini bagaimana? Yang tahu itu mereka. Makanya kok saya kok tenang-tenang aja. Ya karena saya serahkan, ya kan? Saya serahkan diri saya itu kepada partai. Dan saya yakin betul, ya kan, partai tahu yang terbaik buat saya. Partai juga punya, ini kan di DPR ini bukan bicara kekuasaan, ini bicara ladang pengabdian, bicara pekerjaan. Wong Mas Romi itu cucunya proklamator, ya. Dia minta jadi anggota DPR, ya dalam tanda kutip nih, ya. Itu dia minta pekerjaan loh. Nah, karena bagi saya sekarang aja saya nggak keberatan, gitu loh. Apalagi kalau itu keluarnya dari mulut Bu Mega, itu saya seneng banget. Penugasan yang sangat mulia. Itu juga yang membuat saya nggak mau ribut. Saya diem. Ya ada kejadian ini saya nggak mau.
Bagi Bang Arteria, saya yakin sudah tidak masalah Bang, karena Abang juga menegaskan itu berkali-kali ya. Tapi bagi sebagian masyarakat melihat itu seperti jadi pembenaran omongan-omongan negatif terkait dengan politik dinasti. Bahwa bagaimanapun yang lebih diutamakan adalah keturunan sendiri, keluarga sendiri dibandingkan petugas partai, anggota partai yang bukan berasal dari keluarga. Itu bagaimana membela partai dengan adanya kasus seperti ini, orang-orang di luar sana semakin yakin bahwa politik dinasti itu memang benar adanya dan itu yang diprioritaskan dalam partai. Ya, saya pikir politik dinasti dengan kasus ini dalam perspektif apa? Ya kan itu juga banyak tafsir dan juga kita juga punya banyak pembelaan untuk itu. Arteria aja yang jadi korban malah nggak berani ngomong. Ya kan benar nggak? Saya hanya lihat fakta di sosial media saja. Kenyataannya ya walaupun tidak memenuhi aturan, ya akhirnya juga mereka nggak berani protes. Sebetulnya dalam proses politik atau political governance seperti sekarang ini, ya ketua umum berkuasa penuh. Kalau nggak mau ya disuruh mundur aja, ya kan emang disuruh mundur itu, ganti gitu loh. Sekarang kalau kita nggak perbaiki, yang isinya political governance tadi, ini Pak Jokowi pinter, dia membuat grand coalition, di mana Pak Prabowo juga mengikuti betapa pentingnya grand coalition dalam effective governing, ya kan? Nah, sehingga segala sesuatunya itu tergantung individu presidennya, ya kan? Ya. Makanya ada perbedaan. Let me explain. Negara maju, ya, kalau ganti pemimpin, itu hanya ibaratnya ganti chefnya aja, tukang masaknya. Misalnya di Inggris dari konservatif ke Labour, ya kan? Di Amerika dari Republican ke Demokrat dan sebaliknya. Ya, jadi yang ganti chefnya aja, tapi institusi-institusinya sudah mapan. Ya. Seperti pengadilan udah mapan, Wall Street pengusahanya juga independen, ya kan? Lalu segala World Bank, perbankan dan lain sebagainya udah independen dan mapan. Ya, Federal Reserve Central Banknya independen. Jadi hanya ganti chef, resepnya tetap sama, ya, menunya sama. Ya, kitchennya masih sama. Nah, sedangkan di developing country, ya, kayak kita nih, kita Sri Lanka dan lain sebagainya, demokrasi, itu tidak hanya ganti chef, menunya juga ganti, resepnya juga ganti, desain kitchennya semua ganti. Ini karena apa? Karena tidak ada basic ingredients dari demokrasi yang tadi kita sebutkan. Dalam demokrasi itu, sistem demokrasi apapun, kita bisa memilih pemimpin yang baik dan bisa juga yang kepilih pemimpin yang buruk. Sehingga resiko itu dibatasi ya dengan term limit. Resikonya, udahlah sial kita milih, dibatasin gitu supaya diganti. Itu final control tadi. Final control. Tapi dalam negara berkembang, ketika kita mendapatkan pemimpin yang bagus, resiko juga, ya kan? Tapi ya itu harus diterima. Tinggal kan masalahnya mau berapa lama, itu kan debatable kan. Jadi memang kalau kita lihat sistem yang ada seperti sekarang Grand Coalition, mengambil keputusan cepat, tidak diganggu di DPR. Jadi akhirnya apa? Tergantung dari vision dari leadernya itu sendiri, individunya. Misalnya Pak Prabowo nih, kalau Pak Prabowo ingin membangun legacy dirinya, Indonesia akan maju. Dia kan udah mengalami fitnah macam-macam, dan ketika kalah juga difitnah macam-macam. Ya. Tapi ketika dia menerima pekerjaan dari tawaran dari Jokowi, dia terima dengan mungkin berat hati ya. Berat hati, tapi dia melihat ke depan bahwa Indonesia ini harus bersatu. Jadi tergantung dari visi, kalau Grand Coalition nih. Kalau Grand Coalition maksudnya tidak ada oposisi. Nasib negara ini tergantung karakter dan visi dari leadernya seseorang.
Nah, kalau leadernya bagus ya kita beruntung. Ya. Kalau kurang baik ya Kita lagi kita sial aja. sial dan ada term limit gitu Final loh. control. Final kontrolnya. Nah, Pak Prabowo saya kira juga meniru Jokowi supaya governingnya lancar. Tapi kita mengharapkan dia punya visi yang benar-benar membangun legacy dia. Nah, Pak, ini kaitannya lagi narcissistic leader syndrome dan Iya, NLS. leadership syndrome. Ini juga yang menjadi hambatan komunikasinya PDI dengan koalisinya Pak Prabowo menurut Pak Laks. Atau memang ada keinginan untuk membangun tradisi oposisi tadi sehingga obrolan antara PDI dan Gerindra menjadi, atau dengan Pak Prabowo dalam kasus ini ya, itu menjadi terhambat gitu. Gini deh, kita sama-sama lihat di berita. Yang minta-minta untuk ketemu siapa? Pak Prabowo katanya kan. Yang ya nih, seolah-olah belum diterima Megawati. Semua kan bilang belum diterima Megawati. Ini bagian dari narcissistic leadership syndrome. Ya kan, sebetulnya Prabowo presiden elect loh. Semuanya harus ketemu, dia memberikan support. Benar nggak? Logika normal ya. Normalnya begitu, Pak. Iya. Iya, emang normalnya harus kembali ya NLS tadi. NLS. Jadi saya kira Prabowo is presidential elect. Semua orang butuh dia. Apalagi sekaliber Megawati yang banyak pengalaman, ya kan? Pengalamannya segudang. Ya, lalu pengikutnya juga cukup banyak. Ketemuin Prabowo, kasih dong masukan. Ya kan, kasih masukan dan bertemu, dia yang minta waktu. Bukan yang presiden terpilih minta-minta ngemis-ngemis seperti ini. Jadi kelihatannya ya udah, apa manfaatnya gitu loh. Jadikan aja oposisi sekalian suruh koreksi gitu loh. Dan Prabowo sudah menginstruksikan menteri-menterinya jangan korupsi, jangan makan duit dari APBN katanya kan.